Ustadz sakit. Ustadz Pahat tadi kesini. Lagi OTW? Enggak, anaknya nggak ikut. Dia kesini sama istrinya. Jadi istrinya belum pulang tadi. Bagus 13. Ada 13. Sakit apa Ustadz? Biasa. Demam, meriang, senuk, BAB. Saya izin di sebelah sini Pak Ustadz. Silakan Pak, silakan. Siap Pak, siap. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di ruangan yang semoga Allah muliakan ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, tabi'in dan tabi'atnya, dan juga semoga kita termasuk kepada golongan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah, pada malam ini kita mulai kembali kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang akan dibawakan oleh Ustadz. Yang pertemuan hari ini adalah pembahasan bab hadis yang ke-13. Silakan dibuka bagi yang belum buka. Silakan bagi yang di sosial media kami. Juga kita akan pembahasan hadis ke-13 hari ini. Untuk itu saya persilakan kepada Ustaz Ryan Ramai. Silakan Ustaz. Kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa sahbihi rafi'ina qa'idaddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan atau malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita terhadap hadis Arba'in Nawawi dan juga syarah atau penjelasannya. Dan di kesempatan kali ini kita sampai kepada hadis yang ke-13. Pendek, bahkan hadis ini sering ditempel di tembok-tembok sekolah, pesantren atau yang lainnya sebagai inspirasi yang luar biasa, karena walaupun pendek maknanya dalam dan memberikan pemahaman yang sangat mendalam. Seperti biasanya, insya Allah ada yang mau baca dulu, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair, rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya segala apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi di hadis ini ada pengantar yang baik dan bagus. Walaupun kelihatannya
gelarnya tidak mentereng, tapi mentereng sekali dari dulu sampai sekarang. Walaupun sekali lagi dalam pandangan orang gelar yang mentereng itu kan profesor, doktor, yang lainnya, tapi gelarnya di sini adalah khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asisten rumah tangga, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gelar yang luar biasa, menunjukkan kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mereguk sumber ilmu Islam dari sumbernya langsung. Itu kan sangat mentereng sekali, walaupun kelihatannya sepele, karena arti khodim itu pembantu, asisten rumah tangga bahasa sekarang ini. Dan dulu sahabat itu banyak menitipkan agar anaknya mulia, bisa dekat dengan orang mulia, bisa belajar dari orang mulia, adalah suruh membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk salah satunya adalah Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik. Makanya beliau termasuk sahabat yang mulia. Salah satunya, Masya Allah, pernah menjadi pembantu atau asisten rumah tangga Rasulullah SAW. Ini pengantar yang sangat baik, gelar yang luar biasa, dan jelas radhiyallahu anhu. Nah, di sini katakan an Abi Hamzah, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, semoga Allah merahmatinya. Ini gelar yang luar biasa juga, semoga Allah merahmatinya. Merahmatinya dengan memberikan keridoan. Kalau kita merahmatinya saja, rahimahullah. Kalau ini radhiyallahu anhu, merahmati dengan memberikan keridoan, itu bedanya. Apa posisinya? Posisinya jelaskan, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadim. Kalau istilah sekarang kan khadim yang paling keren gitu kan, khadimul haramain. Penjaga atau pembantu dua tanah suci. Ini pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amat sangat mulia gelarnya. Makanya langsung anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hadis ini. Beliau langsung dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di sini ada beberapa penggalan yang bisa kita ambil dari pemahaman hadis. Ini hadis ke-13. Di sini la yu'minu ahadukum. Penggalan pertama, la yu'minu. Kalau kita mengandalkan pemahaman, kepintaran memahami bahasa Arab, artinya letter luck-nya begini, tidak beriman. Ngeri. Murtad dong berarti. Bisa jadi dipahami begitu kan? Tidak beriman. Siapa yang tidak beriman? Ahadukum. Salah seorang dari kita, dari kalian. Murtad dong kalau nggak beriman. Nah, makanya selain pemahaman bahasa Arab adalah penjelasan tentang bahasa Arab itu sendiri. Kita orang Indonesia saja kan bahasa Indonesia banyak yang nggak paham. Ada antonim, sinonim, homonim, homofon, homograf, macam-macam itu. Kita orang Indonesia aja nilai yang paling kecil kalau dalam pelajaran itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggris katanya gede-gede, bahasa Indonesia kecil-kecil. Nah, dari sini juga kita tidak cukup belajar bahasa Arab, apalagi ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Harus belajar perangkat ilmu yang lainnya, karena bahasa Arab itu cabangnya minimal 13. Kalau Syekh Mustafa Al-Gulayani dalam kitabnya Jami' Durus Al-Arabiyah, cabang bahasa Arab ada 13. Nah, di sini ternyata layuk minunya diartikan tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna. Karena iman nanti dalam ilmu akidah yang paling gampang dibagi menjadi dua. Ada iman wajib atau asal iman, dan ada iman yang sempurna. Yang ditiadakan di hadis ini adalah iman yang sempurna. Jadi tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, murtad. Enggak murtad, cuma belum sempurna. Karena lewat dari posisi murtad. Nah, ini yang salah satunya yang harus kita sungguh-sungguh lebih lanjut untuk memperdalam. Salah satunya tadi tidak mentok hanya mempelajari dari paham bahasa Arab, paham kosakatanya saja. Ada lagi yang lanjutannya. Tidak beriman
salah seorang di antara kalian. Kemudian hatta di sini kalau diartikan sampai atau sehingga. Nah, ternyata dari kata-kata hatta saja kalau artinya sampai berarti ini adalah goya dan nihaya. Agar dapat iman yang sempurna, puncaknya adalah, tujuannya adalah yang belakangnya apa? Tapi kalau artinya sampai saja, dia akan sampai kepada hakikat iman yang sempurna. Itu cuma kata hatta saja bisa dua arti itu. Bisa sampainya pada puncak. Kalau sampai minimal lah. Kalau puncak sampai paling tertingginya membuat dia berkibar, orang jelas memahami dia orang beriman. Stempelnya kuat, capnya kuat kalau di stempel dan dicap itu. Apa? Nah, di sini hatanya yuhibba li akhihi, yang sekarang banyak kan hilang. Baik antar muslim dengan muslim atau muslim dengan non muslim, atau orang kafir sekalipun. Hatanya di sini adalah yuhibba li nafsihi ma hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Yuhibba li akhi. Penggalan ketiga, bukti iman yang sempurna adalah apa? Mencintai untuk atau bagi saudaranya. Loh, kok puncak iman ditandai dengan cinta? Iya. Karena yang paling kita ingat insya Allah adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, "Authaku urul iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuatnya tali iman. Jadi iman itu diibaratkan tali temali. Kalau kita ingat tali temali itu biasanya pramuka. Bisa jawab ya? Atau yang paling kita ingat kemarin Idul Adha, Idul Kurban, yang kita diledek oleh Australia, katanya tidak manusiawi pemotongannya karena pakai tali. Tapi tali itu asal talinya benar, makanya ada tali yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu adalah untuk mengikat fungsinya. Nah, iman pun bisa lepas kalau nggak ada talinya. Nah, di sini dikatakan ibaratnya tali temali. Tali temali yang paling kuat bagi keimanan kita adalah hibarannya al-hubbu fillah wal bughdu fillah, yaitu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci karena Allah. Berarti apa? Berat. Kenapa? Cinta dan bencinya karena Allah. Kenapa? Selama ini cinta dan bencinya karena hawa nafsu. Boleh jadi begituan. Hawa nafsu sesuka gue, semau gue. GP memang gue pikirin, katanya kan begituan. Hawa nafsunya apa? Hawa nafsunya karena gua suka ya suka, gua benci ya benci. Cinta dan bencinya kenapa? Hawa nafsu. Karena apa? Karena interest, kepentingan tertentu. Biasanya seperti itu. Makanya di sini dibatasi al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Benci dan cintanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam kajian sampai jadi disertasi tebel oleh Profesor Dr. Said Al-Qahtani itu tentang walawal baroh. Namanya benci dan cinta karena Allah itu walawal baroh. Memberikan loyalitas dan anti loyalitas atau disloyalitas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang terjadi adalah hawa nafsu, politik. Karena kepentingan satu anggota, satu kubu, satu ini. Nah, biasanya begitu. Nah, sekarang ini. Dan itulah datangnya Islam itu yang salah satunya membuat berbeda dan membuat sekat yang ini loh, al-haq dan al-batil itu jelas. Salah satunya ini. Makanya di hadis ini adalah yuhibbu li akhi. Ada sampai atau hingga li akhihi, ini juga ulama membahasnya saudaranya.
yang paling banyak pendapat yang mengatakan saudara sesama muslim. Sesama muslim. Hubungan persaudaraannya adalah internal, li akhihi li ukhuwah islamiyah imaniyah. Berdasarkan ukhuwah, keislaman dan keimanan. Tapi ada ulama di antaranya Imam Nawawi sendiri dalam syarah hadis arba'in. Jadi beliau bikin matan arba'in lalu bikin syarah hadis arba'innya. Beliau berpendapat ukhuwah juga boleh mencakup ukhuwah basyariyah insariyah, kata beliau. Kalau kata beliau seungkapannya li umumil ukhuwah. Ukhuwah yang bersifat umum yaitu ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Ukhuwah karena sesama jenis manusia. NKRI. Baik sesama tadi lingkungan RT RW yang ring satu paling dekat, sebangsa, setanah air, sekeluarga, baik keluarga besar ataupun keluarga kandung yang ring satu sekalipun seperti itu. Nah, Masya Allah, walaupun yang paling banyak adalah hadis ini menjelaskan tentang ukhuwah imaniyah, tapi Imam Nawawi mengatakan, di sini dikatakan oleh beliau adalah al-aula an yuhmala dzalika ala umumil ukhuwah hatta yashmalal kafir wal muslim. Kata beliau, yang lebih layak hadis ini dipahami ukhuwahnya adalah ukhuwah bersifat umum, sehingga bisa mencakup kafir dan juga bisa muslim. Cuma masih koma. Kata beliau, fayajibu li akhihil kafir mayuhibbu li nafsihi min duhulihi fil Islam. Maka dia harus mencintai saudaranya yang kafir. Saudaranya yang kafir. Saudara sekandung tapi belum masuk Islam, dia harus cintai sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, yaitu, nah ini yang kelewat pendapat Imam Nawawinya, yaitu mencintai agar dia dapat hidayah ke jalan Islam. Cinta berupa hidayah. Semoga Allah memberikan dia hidayah. Begitupun ketika memberikan hidayah, salah satu strateginya adalah berlunak-lunak, berjinak-jinak, berlemah lembut, berstrategi, bukan menampakkan kebencian, tapi menampakkan keagungan Islam. Yang kedua adalah kemudian keagungan dirinya sebagai seorang muslim. Plus yang ketiga, memberikan haknya walaupun dia adalah orang yang kafir sekalipun. Nah, itu belum koma Imam Nawawi. Tapi yang paling banyak adalah li akhir di sini adalah ukhuwah imaniyah islamiyah. Kemudian penggalan selanjutnya adalah ma yuhibbu li nafsihi. Dia akan cinta kepada saudaranya itu ibaratnya adalah dia mencintai dirinya sendiri. Nah, tambahan tadi yang dibaca itu hadis, ada tambahan minal khairi. Itu tambahan. Di banyak buku Arba'in Nawawi tidak ada minal khairinya, tapi di beberapa buku yang syarah Arba'in biasanya bukan di atasnya tapi di bawahnya di penjelasannya ada tambahan minal khairi. Untuk apa? Untuk penegas. Penegasnya memang secara umum kalau mencintai itu yang baik-baik. Kan kita pengen kita dapat anugerah, dapat rahmat, dapat nikmat, dapat rezeki, dapat yang baik-baik lah. Dapat the best lah. Itu biasanya untuk orang lain seret, nggak mau. Nah, di hadis ini kalau cinta kepada diri sendiri untuk dapat kebaikan, semoga orang lain pun dapat kebaikan. Tapi jangan dipahami cuma kebaikan saja. Di hadis ini oleh para ulama dijelaskan membenci bagi dirinya kalau dia dapat keburukan, begitupun kalau untuk saudaranya. Kalau dapat keburukan ya benci. Kan tadi cinta dan benci. Ada ulama yang menambahkan selain cinta dan benci ada yang ketiga yaitu apa? Makruh. Tidak mencintai. Walaupun kalau ada orang yang melakukannya jangan dibenci kayak benci beneran. Kalau benci biasanya yang haram, yang dilarang gitu kan. Tapi kalau makruh, dikhawatirkan, itu orang sekarang bilang terjatuh pada yang makruh. Sebenarnya makruh itu artinya dibenci, ya ditinggalkan juga harusnya. Nah, ada yang menambahkan tuh yang ketiganya, memakruhkan
kepada saudaranya untuk dapat hal-hal yang tidak menyenangkan seperti memakruhkan bagi dirinya sendiri. Boleh sebenarnya cukup dua, mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti mencintai kebaikan tersebut ada pada dirinya, dan membenci keburukan seperti kalau keburukan itu dia dapatkan sendiri. Jadi hadis ini walaupun pendek, nah, maknanya luar biasa. Nah, kedudukan hadis ini diantaranya yang perlu kita ketahui. Di sini dikatakan oleh para pensyarah, diantaranya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga yang lainnya, dikatakan hadzal hadis min dimnil ahadisil azimatil lati adzamahal ulama. Hadis ini termasuk hadis yang diagungkan oleh para ulama, menempati posisi yang tinggi dan urgen di hati para ulama. Maka bagus kalau hadis ini misalnya ditaruh di depan pintu atau gerbang sekolah, ditaruh di madingnya dengan tulisan yang indah, dibuatlah pinggir-pinggirnya berwarna-warna, berwarni, berbunga-bunga dan sebagainya. Kenapa? Kalau kita mencari kata-kata bijak, ya ini sudah bijak banget. Kalau kita mencari kata-kata inspiratif, ya ini sudah inspiratif banget. Kenapa? Di sini dikatakan li'annahu yunasu ala jima'i adabil khairi. Karena hadis ini seperti tadi kita jelaskan penggalanya adalah memberikan gambaran nyata kepada kita tentang inti adab kebaikan. Inti adab kebaikan adalah kita senang kalau diri kita dapat kebaikan. Kita cinta kalau diri kita dapat kebaikan. Nah, kenapa cinta ini nggak ditularkan? Semoga saudara kita juga dapat kebaikan. Kan intinya begitu. Apalagi kita ingat hadis Rasulullah SAW yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat kepada dan bagi orang lain. Beberapa buku dari hadis ini dan hadis yang kita bahas di kesempatan hari ini memberikan gambaran tentang the power of giving, the power of loving. Kekuatan memberi, memperhatikan, mencintai orang lain. Ini agungnya menurut para ulama. Dan hadis ini kata para ulama annahu yanusu ala dhabit li muamalatil akharin. Hadis ini juga memberikan prinsip tentang bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain. Kalau bahasa kita kalau kita berinteraksi dan bergaul dengan orang lain tuh jangan nyakitin atau nyubit. Kenapa? Coba sakitin dan cubit diri sendiri. Sakit enggak? Nah di sini dibalik dulu, jangan nyubit dulu. Bagaimana kalau kita dapat kebaikan? Senang. Lah berikan senang agar orang lain juga dapat kebaikan. Itu sama. Itu prinsip bergaul kan begituan. Kalau selama ini kan kalau mau nyakitin orang lain, pikir dulu diri sendiri, cubit dan sakit enggak? Ya sakit. Kan biasanya begitu. Nah ini jelaskan, cintai dulu. Kita kan senang dapat kebaikan. Kita ingin bahkan kebaikannya terus bertubi-tubi datang. Lah kasih orang lain juga. Seperti itu. Dalam hal apa kebaikannya? Kan kebaikan itu biasanya memberikan hidayah. Seakan-akan hidayah itu adalah masalah agama saja, bukan. Nah, di sini kata para ulama, selain tadi kebaikan, yuhibbul insan li nafsihi min qaulin aw fi'lin aw syai'in fa alaihi an yuhibba dzalika lil akharin. Seseorang itu akan mencintai bagi dirinya untuk selalu dapat kebaikan berupa dikata-katain orang, kata-kata yang baik. Kalau sekarang itu kan kata-katanya jahat, pembulian banyak khususnya di sosial media. Karena konon yang dislike, yang menjadi hater lebih banyak daripada yang memberikan like dan menjadi lover. Sekarang kan begitu, makanya saling lapor. Saling lapor, banyak lagi kasusnya begitu seperti itu. Nah, kenapa? Karena hadis ini tidak diterapkan bagi orang yang Islam, seorang yang Muslim. Nah,
Dia senang bagi dirinya dapat kebaikan, diucapkan. Makanya kan orang tua zaman dulu ke anaknya ngomong ya Kasep, ya Soleh, ya Soleha. Mantri camat. Itu kan yang baik-baik kan senang begituan. Makanya salah satu teori ngajar pun seringlah beli pujian. Oh pinter, bagus. Lah gitu dong, murid ibu gitu kan, murid bapak gitu kan. Lah itu ucapan pun kita senang. Lah itu kita senang seperti itu. Orang lain pun harus kita senangin dapat begitu yang baik dalam ucapan oleh kita terutama. Satu, berupa ucapan. Yang kedua berupa perbuatan, tindak tanduk, tingkah laku. Makanya kan salah satu ajaran Islam itu kalau digambarkan akhlaknya ada 3 adalah diantaranya bermuka cerah dan ceria kalau bertemu. Jangan bermukanya masam, kusut, asem, demek lah kalau kata Betawi gitu kan. Jangan. Walaupun memang pengen mengeluarkan itu tapi disimpan. Yang kedua adalah bertutur kata baik. Makanya kan kita juga ingat hadis Rasulullah SAW, katakanlah yang baik atau diam. Sampai ada istilah diam itu emas. Kalau begini, tapi kalau diam suruh jawab, diam terus ya bukan emas, itu perak juga nggak dapet. Yang ketiga adalah jangan menyakiti orang lain. Versi satu pendapat ulama. Versi yang kedua adalah tahan derita. Nah, bukan seperti zaman sekarang, gampang curhat, khususnya di medsos. Bahkan jadi bikin status. Seperti hari ini nih viral nih, ada anggota DPRD melaporkan anak kandungnya karena bikin status tentang bapaknya. Bapak sama ibunya ribut. Dia bikin status, bapaknya ngelaporin, anaknya yang bikin status. Walaupun seminggu setelahnya dihapus atas saran ibunya. Lagi viral nih hari ini. Kenapa? Karena ini keluarganya Islam semua, nggak menerapkan hadis ini. Jadi tindak tanduk, tingkah laku juga. Kita kan senangnya orang baik sama kita, ya begitu pun kita kepada orang lain, ya baik. Nah, 2. Ucapan dan perbuatan ditambahkan au syai'in atau hal lain lah. Hal lain itu biasanya berupa isyarat. Sebenarnya hal lain ini berupa selain perkataan dan perbuatan, tapi ada yang mengatakan hal lainnya apa? Isyarat. Isyarat itu adalah biasanya ini nih. Bibir mata. Bibir yang ke kiri dan ke kanan. Atau dimonyongkan. Lalu apa? Mata. Kedipan atau lirikan mata. Lalu apa? Dahi. Kerutan dahi. Kalau orang sekarang rona muka, mimik wajah, gestur tubuh, Body shaming. body shaming seperti itu. Itu banyak seperti itu. Itu pun kita pengennya kan orang nggak bikin kita curiga. Minimal jangan kita curiga itu berarti nggak seneng. Apalagi kalau kamu benci sama saya ya, misalnya gitu kan. Nah kita pun pengennya yang enak-enak saja. Nah pokoknya selain perkataan dan perbuatan. Termasuk begini, apa? Telunjuk, jempol. Jangan begini, begini terus aja gitu kan. Nah itu biasanya. Pokoknya selain perkataan dan perbuatan. Dan itu luas sekali. Luas sekali. Deheman saja juga bisa jadi orang bikin, membuat orang tersinggung. Dehema. Dehema. Kalau sekarang kan batuk bikin orang curiga. Nah itu kan bikin orang curiga. Nah itu seperti itu. Jadi Masya Allah ajaran Islam itu ini kata ulama, kenapa ini hadis ini agung, memberikan panduan dan prinsip bergaul dengan orang lain. Sampai tadi kedipan mata, mimik wajah kita, lirikan kita gitu kan. Saya nggak bisa ini miring kanan miring kiri ini apa mulut ini, tapi kan ada orang yang kalau benci miringnya ke kiri misalnya, kalau senang miringnya ke kanan gitu kan, ada itu. Nah itu nggak boleh juga. Tapi ini cemberut lirikan mata itu terhadap non muslim juga berarti. Terhadap non muslim juga kan, kalau pendapat Imam Nawawi seperti tadi yang lebih utama, bahkan kata Imam Nawawi yang lebih utama hadis ini juga bersifat untuk ukhuwah secara umum, berarti mencakup muslim dan juga kafir sekalipun. Nah begituan. Jadi apalagi jangan sampai ada politik pecah belah lah, belah bambu, kuda Troya dan lain sebagainya, jangan sampai lah.
Karena sekarang banyak orang yang suka menggosok dan menggesek gitu kan. Nah, ini permasalahan juga. Apalagi biasanya menjelang 17 Agustus ini, di sosial media ini banyak sekali gitu. Nah, itu hadis ini agung dan luar biasa. Dan tadi maknanya la yu'minu ahadukum. Tidaklah salah seorang di antara kalian, di antara kita beriman dengan keimanan yang sempurna. Nah, keimanan yang sempurna, kalau tadi kan iman itu kalau kita belajar akidah dibagi dua, iman wajib atau iman dasar atau dasar iman dan iman sempurna. Nah, nanti dalam buku yang lain akidah lebih lanjut, iman yang sempurna ini terbagi menjadi dua. Iman sempurna dengan melaksanakan seluruh kewajiban, dan yang kedua adalah iman yang sempurna dengan melaksanakan kewajiban yang sunnah, yang mustahab. Jadi Allah sunnah ini berarti dia dikhawatirkan gak dapat iman yang sempurna dengan mengerjakan yang sunnah. Allah makruh ini kerjain aja, nah, dia khawatir gak dapat iman yang sempurna dengan mengerjakan yang sunnah, justru mengerjakan yang makruh. Seperti itu. Jadi keimanan seseorang dengan orang yang lainnya, bahkan seseorang dengan dirinya sendiri dari waktu ke waktu, itu bisa berubah, bertingkat-tingkat. Sempurna, naik, sempurna. Kalau di dalam pertandingan sepak bola itu kan pengennya kalau juara tuh sambil tidak terkalahkan. Biasanya gitu kan. Apalagi bisa menciptakan rekor. Nah, iman pun begitu. Kalau bisa jangan sampai jatuh kepada yang makruh dan jatuh kepada yang dilarang. Walaupun pasti kita manusia banyak melakukan itu. Makanya jalannya ada istighfar dan juga taubat serta hal yang lainnya. Tapi kan kita pengennya sempurna. Nilai juga kan pengennya dapat sempurna. Sampai kalau bahasa sekarang cum laude, summa cum laude 4.0 dapatnya. Pengennya kan begituan. Walaupun sempurnanya dimulai bukan dari 4.0, tapi kan biasanya ada yang 3,75, ada yang 3,90, ada 3,90, ada 3,91. Tapi orang kan pengennya terus. Tapi dalam iman seringnya lupa itu. Lah biasa aja lah, biarin aja. Turun lama-lama. Hatta sehingga mencapai puncaknya atau sampai kepada hakikat iman yang sempurna tadi, yaitu apa? Yuhibba li akhihi, dia mencintai bagi saudaranya. Sekali lagi, baik saudaranya adalah ukhuwah khusus, yaitu ukhuwah imaniyah Islamiyah secara sama muslim, ataupun ukhuwah umum, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Apa? Ma yuhibbu li nafsihi, dia seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Ditambahkan oleh sebagian riwayat minal khairi, dalam kebaikan atau kebajikan. Akhirnya hadis ini paling minimal memberikan 3 faedah bagi kita. Hadis ini paling minimal memberikan 3 faedah bagi kita. Yang pertama dikatakan al hadithu yadullu ala dhammil ananiyati. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita tercelanya anania. Anania itu dari ana, aku, ego. Tercelanya egosentris, tercelanya perilaku egois. Egois itu apa? Yang penting gua saja yang dapat kebaikan. Bodoh teuing orang lain, bodoh amat orang lain. Itu anania, egoisme. Keakuannya saya. Kalau saya langsung dadanya membusung, mukanya mendongak, omongannya meninggi. Tapi kalau untuk orang lain cuek, EGP, emang gue pikirin kan katanya begituan. Bodoh amat. Nah itu tercela dari hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini memberikan tuntunan tentang perhatikan dong orang lain. Berarti tercelanya egois. Nah, apa tandanya egois ini? Tandanya adalah al-hasad. Orang sini bilang syirik, padahal nggak tepat. Iri hati.
Syirik ya menyekutukan Allah. Biasanya syirik kan iri, orang sini bilang gitu kan. Tercelanya hasad. Jadi hadis ini menjelaskan tentang hasad itu tercela. Nah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasad itu artinya adalah menginginkan kebaikan. Lu baik Ustadz? Iya, kalau definisi pertama hasad, poin pertamanya bagus. Menginginkan kebaikan yang dimiliki orang lain. Nah, ini masih netral lah kalau belum ada lanjutannya. Kan kita nggak apa-apa, pengen kayak orang lain. Boleh jadi tekad, cita-cita, ambisi, asa, obsesi, rada netral. Walaupun tadi obsesi kadang bisa jelek kalau sikut kanan, sikut kiri gitu kan. Nah, menginginkan kebaikan yang dimiliki orang lain bisa berpindah kepada dirinya. Masih baik? Masih baik. Yang nggak baik yang keempatnya. Dengan harapan kebaikan itu hilang pada orang lain tadi. Kalau nggak ada yang keempatnya, boleh tidak? Boleh. Boleh. Menginginkan kebaikan yang dimiliki orang lain agar dimiliki oleh dirinya tanpa ada keinginan hilang dari orang tersebut, itu boleh. Hasad yang diperbolehkan karena apa? Karena ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la hasada illa fitnaini. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Dua hal itu adalah beberapa riwayat. Intinya adalah pertama, orang yang Allah berikan harta, lalu dia infakkan sepanjang malam dan siang. Kita pengen kayak dia, tapi orang tersebut juga masih bisa seperti itu. Itu boleh hasadnya. Lalu yang kedua adalah orang yang Allah berikan Al-Quran. Satu riwayat. Riwayat yang lain, orang yang Allah berikan ilmu. Kalau Al-Quran, dia baca sepanjang malam dan siang. Kalau ilmu, dia amalkan dengan mengajar sepanjang malam dan siang. Biasanya yang paling gampang itu nomor satu yang hasadnya. Awalnya baik bisa jadi kebablasan. Tapi kalau yang nomor dua, alah, ngapalin Quran mah sulit. Jarang ada yang hasad. Nyari ilmu mah sulit gitu kan. Nah itu biasanya itu, tapi ada orang yang seperti itu gitu kan. Nah, itu biasanya rekan sejawat yang mudah terjatuh dalam beberapa buku ulama. Rekan seangkatan itu biasanya itu. Nah, ini boleh, tapi oleh ulama dalam penjelasan hadisnya, nama lainnya bukan hasad, nama lainnya ghibtoh. Kepengen memiliki nikmat yang dimiliki oleh orang lain, tetapi berharap nikmat tersebut juga tidak hilang dari orang lain, bahkan dia lebih baik lagi daripada kita yang kemudian mendapatkan sepertinya. Itu namanya ghibtoh, hasad positif. Kalau mau diartikan hasad positif, oleh ulama namanya ghibtoh. Ghibtoh ingin bisa berinfak seperti orang yang punya harta. Ghibtoh ingin seperti ahlul Quran bisa mengamalkannya. Ghibtoh seperti ahlul ilmi ingin bisa mengamalkannya. Itu namanya ghibtoh. Nah, hadis yang ini yang ke-13 dari Arba'in Nawawi ini adalah mencela hasad. Dan ciri egois adalah hasad. Nggak senang kalau orang lain dapat kebaikan. Padahal hadis ini memerintahkan agar orang lain dapat kebaikan dan kita senang mencintainya. Seperti kebaikan tersebut ada pada diri kita sendiri atau kita dapatkan sendiri. Apalagi contoh egois itu wal karahiyati wal hiqdi. Nggak senengan kalau orang dapat nikmat. Beda dengan iri. Sebenarnya hampir mirip, mendekati, tapi nggak seneng aja lah pokoknya. Sepet kalau ngeliat orang enak tuh. Bahkan curigaan. Tiba-tiba kaya, jangan-jangan dia pesugihan. Ngipri. Dia tiap hari pulangnya bawa duren. Jangan-jangan padahal pegawai rendahan ASN atau pegawai negeri rendahan. Jangan-jangan korupsi di kantornya. Banyak jangan-jangannya. Nggak senengan orangnya. Curigaan.
Yang terakhir adalah hikad. Hikad itu mirip dengan hasad. Cuma akhirnya dendam di sini. Nah, itu hikad. Yang paling bahaya adalah wal hikdi wal husuma. Dendam kesumat. Dendam kesumat. Kesumat dari bahasa Arab. Husuma. Udah sampai dalam hati paling dalam. Sudah sampai puncak ubun. Udah dendam banget. Itu ainul hasad dari situ, Ustaz. Dari situ. Dari situ. Makanya kan orang hasad itu sudah sampai puncak ubun-ubun marahnya, dendamnya sudah sampai dalam hati yang paling dalam, nanti dipancarkannya di mata. Dan banyak orang yang udah nggak tahan ngomong. Itu ngomong. Makanya dari pandangan mata kita juga kan harus waspada, harus berdoa. Dan salah satu sihir kan sihir ain, Zam-Zam ya. Itu ada sihir karena pandangan mata. Misal, khususnya ini para ulama mengingatkan teman seangkatan, apalagi adik kelas juniornya, itu biasanya walaupun manis wajah, baik pandangan mata, baik tutur katanya, kadang ada yang menyimpan di sini. Nah, hadis ini memberikan panduan, mata pun harus sinkron dengan ini, dengan yang di sini, dengan yang di sini, dengan seluruh perbuatan dan yang lainnya. Kebanyakan dari teman seangkatan. Teman seangkatan itu ulama paling mengingatkan adalah al-akron, teman seangkatan, teman seperjuangan, Sejabatan. teman seleting, teman sejawatan, teman mitra kerjasama. Itu sering diingatkan. Kalau sama senior, ya wajar lah dia senior. Nah, walaupun nggak terlepas, nggak ada jaminan kepada senior juga nggak asal. Biasanya begitu. Itu diingatkannya teman seangkatan, seprofesi, seleting, sejawatan, sekantor, semitra. Biasanya begitu. Biasanya begituan. Karena itu yang paling memungkinkan dan digosoknya gampang. Berarti hadis ini bagus disimpan di rumah, di kantor. Iya. Di kamar kita pribadi pun, kita kan kadang pengen mencari sumber inspirasi. Seringnya kita kan pakai bahasa Inggris. Do more and be the best, gitu kan. Bekerjalah lebih dari orang lain, jadilah yang terbaik. Kasih hadis ini ganti. Biar istri nggak cemberut sama kita. Bisa. Bisa, gitu kan. Lah, yang teman seangkatan itu adalah pasangan hidup. Banyak dari beberapa buku tentang ainul hasad yang akhirnya harus diruqyah itu adalah pasangan hidup yang kadang ini kok suami saya aktif banget, kayaknya kok lebih pinter, lebih aktif, jangan-jangan nanti akan ada yang memiliki yang lainnya. Nah itu kan jadinya pandangannya berubah itu. Loh iya. Itu. Harus diruqyah bini kita nih. Ya kitanya juga diruqyah bisa jadi. Gitu kan. Bisa jadi begituan. Nah, udahlah nanti lebar kalau ke situ. Itu yang pertama. Apa jalannya? Jalannya adalah sebagaimana hadis ini. Justru hadis ini berkebalikan. Harus mencintai kepada orang lain, apalagi saudara seiman, agar dia dapat kebaikan seperti kebaikan itu kalau dapat pada diri kita. Nah di sini dikatakan la yuhibbu li ghairihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Agar tadi keakuan egoisme kita hilang, hasad kita hilang, karohiyah kebencian kita hilang, hikad dendam kita hilang, adalah cintai kebaikan bagi orang lain. Orang lain bisa mendapatkannya seperti mencintai kebaikan tersebut bagi diri kita, kita yang mendapatkannya. Atau paling minimal berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan. Seperti mengeluarkan zakat. Tidak seberapa. Cuma paling banyak 2,5 yang wajibnya. Kalau mau ditambahkan dengan yang sunnahnya ya silakan semaunya. Seperti anjuran kemarin Idul Adha, MUI memberikan rilis jatah kurban untuk fakir miskin sebaiknya ditambah porsinya. Karena pembagian korban kalau kita baca di fikih-fikih kan sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk sohibul kurban yang berkurban,
Sepertiga untuk sahibul kurban juga yang dia simpan. Kalau simpan itu bahasa sekarang taruh di freezer. Di deeng. Atau besoknya dijemur. Dijemur. Karena ayamut tasrik artinya hari menjemur di terik matahari. Menjemur apa? Daging dibuat dendeng biasanya. Itu bahasa. Kenapa Idul Adha dan ayamut tasrik? Ayamut tasrik artinya hari mengeringkan daging di terik matahari. Biasanya kan dibuat dendeng ya begitu kan. Nah itu. Nah itu pun sebaiknya jatah itu nanti dibagikan kepada fakir miskin. Dan biasanya lebih amannya adalah dibagikan hari Idul Adhanya. Aman lah. Kalau dibagikan besoknya itu biasanya yang dapat sudah dapat, pengen dapat lagi. Nah, biasanya begituan. Ngontrol bahkan ada yang berani kan zaman sekarang mah begituan gitu. Nah seperti itu. Lalu dianjurkan ditambahin bumbu. Ditambahin bumbunya. Kenapa? Karena banyak yang terpapar oleh COVID-19 ini. Banyak yang kena dampak dari COVID-19 ini. Nah itu pun untuk apa? Untuk tadi melaksanakan hadis ini. Selain untuk tadi agar membantu yang terpapar khususnya. Dan tidak ada sekat dalam kesenjangan. Karena apa? Karena berbagi. Jadi luar biasa ini maknanya yang pertama. Yang kedua, hadis ini adalah al-amalu bi madmunil hadisi yuaddi ila nashril mahabbati baina afradil mustama'il islami wa yuaddi dzalika ila tamasukihi hatta yakuna kal jasadil wahid. Khusus bagi internal kaum muslimin, kalau hadis ini kandungannya, faedahnya diamalkan, maka ini akan menimbulkan rasa cinta di antara anggota masyarakat. The power of caring, the power of sharing, the power of giving. Kan mengakui orang barat juga ada efeknya, ada dampaknya. Lah kita sering dongkol. Sekarang banyak pemurtadan khususnya di daerah pesisir hanya karena Indomie misalnya. Ya kitanya karena nggak ngasih Indomie. Dan kita lupa bahwasanya kita pun boleh memberikan zakat, termasuk juga daging hewan kurban kepada orang-orang yang masih belum jadi kaum muslimin, dengan harapan mu'allafat qulubuhum, hati mereka nanti jinak. Beberapa tempat di pedalaman ketika diberikan akhirnya banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Itu kan seperti itu. Nah khususnya wilayah-wilayah yang rentan pemurtadan. Heboh di Sukabumi Cianjur katanya pembaptisan, tapi alhamdulillah katanya beritanya hoax atau hoax gitu kan. Tapi kan waspada harus, karena daerah sana memang fokusnya banyak. Kita mampunya apa? Kalau antum tadi dapat bantuan pohon, ya, Miki. nah, pohon alpukat Miki 100 boleh dikelola untuk diri sendiri, 200 lebih untuk orang lain, bagikanlah kepada orang lain. Kadang orang ketika dikasih manfaat dunia lebih berterima kasih dibandingkan manfaat tanda kutip ilmu atau akhirat. Biasanya begituan. Nah, siapa tahu itu kan hidayah juga, namanya hidayah petunjuk, hidayah bimbingan. Bukan hidayah dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua, diharapkan juga nanti kalau kita saling melaksanakan hadis ini, kandungannya dan faedahnya, mudah-mudahan bukan hanya saling mencintai tapi saling erat, sesuka-suka dan seduka-duka. Kalau sekarang kan orang maunya sukanya saja, dukanya nggak mau gitu kan. Gotong royong kan sudah mulai hilang dan terkikis katanya dalam kehidupan bangsa kita. Nah, mudah-mudahan kalau kita kaum muslim menerapkan hadis ini solid, kuat. Nah, biasanya orang ketika kuat itu salah satu teorinya adalah mendapatkan sesuatu yang sama atau punya musuh yang sama. Orang kan banyak bahu-membahu melawan COVID-19. Karena apa? Menjadi musuh bersama. Tapi hanya beberapa saja yang satu desa, satu RT, satu RW misalnya saling mencantolkan di pagar pintu rumahnya tuh Indomie, cabe, tomat, lalu ada tulisan
Bagi yang butuh silakan ambil, bagi yang punya kelebihan silakan gantungkan. Kan tidak banyak yang begitu. Makanya hadis ini khususnya di saat mengalami pandemik seperti ini dan di saat kita dalam kemakmuran pun mudah-mudahan bisa kita laksanakan, mudah-mudahan kita bisa saling rekat, bukan hanya mencintai saja tapi bisa rekat, dan akhirnya karena cinta, lalu cinta menimbulkan kerekatan, kita bisa bersatu padu seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. Yang dalam hadis dikatakan kalau ada bagian tubuh yang terasa sakit, maka yang lain merasakan sakit dan sakitnya demam dan nggak bisa tidur. Itu kan otomatis seperti itu. Kita kan lukanya di mana, kenanya di mana, tidurnya nggak bisa malah gitu kan. Padahal bagian yang terkecil misalnya, sakit gigi kan nggak bisa tidur misalnya, nggak bisa tidur gitu kan. Sakit gigi nggak enak semuanya, makanan yang enak apapun gitu kan. Seperti itu, jasad wahid. Yang terakhir yang ketiga dikatakan al hadisu yadullu ala anal imana yazidu wa yanqus. Hadis ini memberikan gambaran, deskripsi bahwa iman seorang hamba, iman kita ini bisa naik, bisa promosi, bisa turun, degradasi. Kalau bikin klasemen bola itu bisa naik, bisa turun peringkatnya, bahkan bisa degradasi ke seri Liga 2, seri B, seri C, Liga 3 dan sebagainya kan. Lah kita nggak sadar itu iman kita seperti itu, nggak satu level. Kita inginnya levelnya sama seperti Rasulullah SAW. Mudah-mudahan betul, tapi ingat bisa turun dan naik. Nah, bagaimana naik dan turunnya? Di sini dikatakan yazidu bitta'ati wa fi'lil khairati. Iman kita itu akan naik dan bertambah, akan promosi. Orang kalau promosi jabatan kan seneng. Iman promosi nggak sadar kita. Nah kita akan naik, iman kita akan promosi kalau kita melaksanakan ketaatan dan mengerjakan kebaikan. Nah salah satunya bentuk ketaatan kebaikan apa? Mencintai kebaikan bagi saudaranya seperti mencintai kebaikan itu bagi dirinya sendiri. Tadi makna kebaikannya luas. Ini minal khairi yang sebagai tambahan, kebaikannya luas. 1, bisa ucapan. 2, bisa perbuatan. 3, bisa selain ucapan dan perbuatan, isyarat dan lain sebagainya. Dan sudut pandang yang lain berkaitan dengan aspek akhirat dan aspek dunia. Bukan hanya akhirat saja, berkaitan dengan agama saja, berkaitan dengan dunia. Saya senang kalau teman saya jadi ketua. Saya senang kalau teman saya naik jabatan. Kan kita senang juga kalau kita jadi ketua, kita juga naik jabatan. Saya senang kalau teman saya dapat rezeki banyak. Seperti kita juga senang kalau kita dapat rezeki banyak. Mudah-mudahan saya yang kelaparan, tapi tetangga saya, teman saya nggak kelaparan. Karena kita inginnya dapatnya nggak lapar, gitu kan. Seperti itu juga. Yang sepele, gambaran kehidupan dunia seperti itu. Itu pun masuk bagian dari hadis ini. Lalu wayan kusu bil maksiyati. Iman itu akan turun, akan drop, akan degradasi kalau kita berbuat maksiat. Dari mana hadis ini? La yu'minu ahadukum imanan kamilan. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Berarti tidak sempurna itu ada orang yang imannya sempurna, bahkan membumbung naik, ada imannya standar, bahkan ada yang imannya turun karena maksiat. Bahkan ada imannya yang terancam kepada perbuatan murtad atau ridda, na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau digarisi ini iman, ini kufur, maka garis ini adalah garis murtad, ridda. Karena apa? Garis ini kalau menuju ke sini kufur jadi. Jadi iman itu bisa hilang bahkan menjadi kufur karena melakukan perbuatan murtad. Murtadnya apa? Dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam isyarat. Kalau kita ingat pernah mengkaji kitab Fathul Majid, isyarat berkorban dengan seekor lalat menyebabkan seseorang masuk surga, menyebabkan satunya lagi masuk neraka.
percaya bahwasanya padi adalah jelmaan Dewi Sri. Lalu Dewi Sri itu ngidam karena lagi meteng hamil. Maka di banyak kampung, tapi mudah-mudahan sudah berkurang, itu bikin rujakan untuk Dewi Sri padi yang sedang meteng tersebut. Di kampung nyata itu bikin rujak. Dan rujaknya enak Pak Ibu. Udah jarang, Set. Alhamdulillah, saya juga pulang kampung udah jarang. Udah Dulu kecil, online yang jual rujaknya. rujaknya bikin sendiri, dibentuk biasanya. Iya. Lalu disebar-sebarkan itu di seluruh Sudut-sudut. penjuru sampai jangan sampai kalau kayak nyemprot tuh jangan sampai terlewat. Itu lempar-lemparin rujaknya. Lempar-lempar. Jangan sampai terlewat. Lalu ketika mau panen dia perlu makan. Nah, di penjuru 4 mata angin biasanya dibikinlah nasi putih, kadang merah putih, lalu ada gesek Iya. itu ikan kering, lalu ada ya kadang ada rokok segala gitu kan. Cerutu ada apa kelapa itu ya, yang cuma dibolongin aja kayak kita mau ini gitu kan. Itu bisa menghancurkan keimanan seseorang. Jangan beralasan itu adalah local wisdom, kearifan lokal itu. Itu sudah dilarang dalam ajaran Islam. Karena apa? Ya kalau sudah masuk Islam, udkhulu fi silmi kafah, jangan dekat-dekat syirik. Gitu kan. Dalam hal perbuatan, dalam hal ucapan, dalam hal isyarat tadi, Bu. Ada kisah yang terkenal kan tentang kisah 3 orang saudara yang punya saudari, dititipkan kepada pendeta yang sudah berusia tua dan beribadah lama di biaranya, lalu akhirnya dihamilin sampai dibunuh dengan anaknya. Lalu dia disalib. Ketika disalib ada seorang laki-laki yang itu adalah setan menjelma. Kalau kamu mau bebas, kamu tunduklah kepada saya. Saya nggak bisa. Cukuplah dengan berisyarat matamu menundukkan kepada saya. Qadarullah masya'a. Ketika dia menundukkan matanya dengan isyarat saja, dia Allah cabut nyawanya. Ibadah yang puluhan tahun nggak bermanfaat hanya dengan kedipan mata ketundukan kepada sang iblis yang menjelma sebagai manusia. Seperti itu. Syarat doa. Bukan ucapan, bukan perbuatan. Walaupun yang secara umum pembagian majid dudu yang paling gampang adalah ucapan dan perbuatan. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya iman bertingkat, demikian pula kufur pun bertingkat. Keimanan kita bukan hanya bertingkat, bisa hilang. Kalau kita belajar akidah lebih lanjut itu bisa hilang. Makanya ada babur riddah, bab kemurtadan. Karena bisa hilang. Bisa hilang. Kita sering melihat dalam kehidupan dunia orang pun berubah drastis. Tadinya baik jadi orang yang jahat. Ada yang jahat jadinya baik. Makanya kan katanya mending jadi preman lalu santri ya kan, daripada jadi santri lalu preman. Preman pensiun bagus katanya jadi santri kan, daripada santri pensiun bisa murtad. Seperti itu. Rocky pensiun. Kenapa? Rukyah pensiun. Meruqyah pensiun. Ya nggak apa-apa. Tapi meruqyah diri sendiri tidak boleh pensiun. Nah itu insya Allah 3 juga sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi hadis ini bisa kita hafalkanlah pendek. Bisa kita renungkan khususnya pemahamannya melalui penggalan-penggalan seperti yang tadi diungkapkan. Dan yang kedua adalah melalui faedahnya. 3 saja lah, nggak usah banyak-banyak faedah tersebut. Tapi maknanya luar biasa. Sekali lagi, hadis tersebut adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Ada tambahannya minal khairi. Tambahan itu dikatakan oleh ulama tambahan yang baik dan tambahan untuk mempertegas ma yuhibbu li nafsi. Yang kita cintai bagi diri kita, yang ingin orang lain pun bisa mendapatkannya apa? Kebaikan. Kan nggak ada orang yang benci kalau dirinya dapat kebaikan. Insya Allah semua kita senang kepada kebaikan. Dan mudah-mudahan kita pun mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan tersebut juga dianugerahkan oleh Allah kepada saudara-saudara kita, khususnya kaum muslimin, ataupun saudara eksternal kita yang belum masuk Islam, menjadi orang-orang yang bisa masuk Islam dan menyelami keindahan dan keagungan Islam.
Kurang lebihnya demikian di kesempatan hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz yang sudah menyampaikan materi dari